Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how we say goodbye. Go back where you came from. Go back where you came from. Ya, sahabat Motivator, kembali lagi di Motivator dan langsung saja kita lanjutkan dengan Ayah. Ayah, itu tadi VT-nya cukup menggambarkan loh bagaimana sebenarnya anak kecil itu akan cepat sekali menyerap apa yang dilakukan oleh orang tua ataupun orang-orang di sekitarnya yang mengajarkan dia. Nah, bagaimana apabila tadi situasinya seperti tadi Ayah katakan, gurunya membatasi dia padahal sebenarnya di rumah dia dikasih kesempatan untuk bisa lebih berkembang. Ya, biasanya begini ya, biasanya kalau ada pro kontra misalnya kenakalan itu rumah atau sekolah gitu ya. Biasanya sih menurut pengalaman saya bermulanya dari rumah gitu. Jadi kenakalan tiap anak itu bermula dari rumah. Nah ini kata nakal ini dalam kategori saya pernah ditanya sama anak saya, Dido ya atau Dimas. Ayah, nakal itu apa sih? Karena dia sering kali dengar kata nakal. Anak nakal gitu. Ya, anak nakal. Nakal itu apa sih? Gitu. Akhirnya saya mencoba memformulasikan yang bisa dipahami anak tentang nakal itu apa. Saya bilang, nakal itu apabila kamu mengganggu pihak lain. Nah, jadi apapun yang kamu lakukan mengganggu pihak lain, kemungkinan orang akan bilang kamu nakal. Jadi anak saya coba memahami, oh mengganggu ya Ayah ya. Seperti itu. Nah, proses mengganggu ini ada proses yang sifatnya alamiah, kemudian tidak diterima oleh culture. Akhirnya anak itu dibilang nakal. Tapi pada umumnya, anak-anak yang mengganggu tadi biasanya pemicunya adalah rasa kecewa, rasa kosong, rasa kurang dimengerti, rasa kurang dipahami. Jadi benar itu bahwa ada anggapan apabila orang tuanya tidak terlalu memperhatikan si anak akan cenderung mencari perhatian dan menjadi nakal, itu benar? Iya, biasanya begitu, biasanya. Nah, biasanya berawal dari rumah, dari pola asuh kedua orang tuanya yang kurang pas, atau beda tipe, atau kurang paham tentang anaknya, kemudian anaknya mengalami kecewaan, atau mungkin merasa tidak disayangi dan sebagainya, mulailah dia mencoba mencari kompensasi atau pelampiasan. Dan karena mayoritas orang tua menyekolahkan anak, maka jadilah sekolah tempat kompensasi itu. Kira-kira seperti itu. Sebelum kita lanjutkan lagi nih Ayah, ternyata sudah ada penelpon. Halo. Halo, selamat malam Mbak Dita. Ya. Selamat malam Mbak Edi. Iya, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya dari Fajar di Bandung. Oh iya, Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Begini ya Edi, saya sebenarnya mahasiswa ya. Oh iya, manggilnya Fajar aja ya berarti ya? Ya. Kuliah di mana Fajar? Iya, saya kuliah di salah satu universitas di Bandung ya. Ya, ada yang bisa saya bantu nih? Apa nih kira-kira? Ya. Saya pengen nanya begini aja. Bagaimana caranya gitu? Saya pengen bisa mengkomunikasikan pada orang tua saya. Ya. Kalau misalkan apakah ini nakal gitu ya atau tidak? Misalkan saya ini pengen drop out dari kuliah gitu ya. Kenapa? Boleh? Saya ingin drop out dari kuliah. Apakah itu perbuatan nakal atau tidak? Drop out. Iya, mau berhenti kuliah gitu. Iya. Ya gitu ya. Karena ada saya memiliki cita-cita keinginan yang lebih disukai saya di bidang yang lain gitu ya. Bukan Iya, bagus. Bidangnya apa tuh? Bidang yang disukai apa kira-kira Fajar? Bidangnya saya pengen terjun di dunia bisnis, saya ingin di public relation gitu, berhubungan dengan orang banyak. Oh, oke. Ya. Baik. Masalahnya saya kan orangnya introvert gitu ya. Untuk cara mau komunikasikannya yang lebih baik itu gimana ya? Itu yakin ya orang introvert tapi ingin buka public relation, itu betul? Maksudnya jadi apa? Pengen bisa punya bisnis sendiri gitu ya. Oh, bisnisnya apa Fajar pengennya? Saya pengen punya bisnis sebuah training gitu ya. Apa? Training. Training? Training? Ya. Oh, training. Oke, baik.
Ya, Iya. baik. Jelas sekali. Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Fajar ya. Ya, bagaimana itu Ayah? Terima kasih. Iya. Iya. Jadi begini, Mungkin maksudnya dia sebenarnya mau berhenti kuliah dari itu, iya. mungkin mau belajar yang lain, atau mau sekalian buka usaha. Bagaimana Iya. Ayah? Yang pertama begini, kalau saya melihat kita harus tahu dulu tipe orang tua kita yang seperti apa. Tipe nih Fajar ya, tipe orang tua kita yang seperti apa. Apakah dia tipenya dominan? Dominan itu suka ngatur. Gitu. Kalau yang tipenya dominan, ini biasanya tidak mudah menerima pendapat. Begitu. Jadi caranya, Fajar, kalau misalnya mau keluar atau drop out dari sekolah, kalau bisa, sudah mempersiapkan dulu dan kira-kira bisa membuktikan bahwa Fajar serius di sana, setidaknya sudah punya landasan cikal bakal bisnisnya itu untuk ditunjukin ke orang tua, biar orang tua nggak ragu-ragu gitu. Karena kebanyakan orang tua itu ragu, jangan-jangan ini cuma pengalihan isu saja gitu, karena nggak suka kuliah, terus pengen keluar dan alasannya bisnis. Supaya itu tidak dianggap alasan, kita harus sungguh-sungguh. Kalau masalah drop out, nah nanti tolong disampaikan sama orang tuanya. Ayah Edi dulu pernah drop out, saya dulu di stan. Oh, Gitu, pernah drop out karena memang saya berpikir saya tidak suka dengan dunia-dunia akuntansi begitu. Walaupun pada akhirnya masuk lagi ke akuntansi. Karena memang di doktrinnya di Indonesia ini, cari sekolah yang gampang cari kerja. Yang kalau gaji lumayan besar gitu. Apalagi kalau bukan finance, akuntansi, atau ekonomi kan gitu. Tapi pada akhirnya toh saya drop out lagi dan ngajar parenting sekarang gitu kan, sama aja ya, 2 kali drop out. Dan malah ternyata lebih berhasil ya. Nah, Jadi sekarang selama itu konsisten sebenarnya nggak ada masalah. nggak ada masalah. Nggak ada Nah, masalah. Sebelum dilanjutkan lagi Ayah, kita Ya. tampaknya harus break dulu baik, Ayah ya. baik. Oke, baik. Dan pemirsa Motivator, kita tahan sejenak. Sekali lagi pembahasan kita, pastikan Anda masih bersama kami. Tetaplah di Motivator.